Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazaya Nuhrin Sabrina Saragi dengan nomor induk mahasiswa 12010921028 kelas 5C Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya akan memberikan penjelasan atau jawaban terkait pertanyaan dari ujian tengah semester pada mata kuliah Pengembangan dan Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aramuddin SPD MPD. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa belajar di PAUD berkaitan dengan aktivitas keseharian anak. Karena menurut saya, belajar di pendidikan anak usia dini ini mempelajari sebuah objek yang kita amati semua perkembangannya, pertumbuhannya, dan pola pikirnya. Sebab itu, semua yang kita pelajari terkait anak usia dini berkaitan dengan aktivitas keseharian anak. Contohnya, ketika ada anak yang memiliki sifat yang buruk kepada teman-temannya atau orang lain, kita sebagai orang yang mempelajari tentang pendidikan anak usia dini pasti akan mengamati kenapa anak tersebut memiliki sikap buruk seperti itu, apakah pengaruh dari kehidupan orang tua atau didikannya, atau apakah pergaulan di keseharian dia. Maka dari itu, pendidikan anak usia dini sangat berkaitan dengan aktivitas keseharian mereka. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa di PAUD pembelajaran mengandung konsep belajar sambil bermain. Karena menurut saya, anak usia dini memiliki sifat bosan yang sangat besar. Ketika mereka hanya duduk diam di depan kelas sambil memperhatikan gurunya menyampaikan materi, materi tersebut biasanya tidak akan masuk semuanya atau tidak dipahami oleh mereka. Maka dari sebab itu, belajar sambil bermain sangat efektif diterapkan kepada anak usia dini. Karena pada dasarnya, dunia anak adalah dunia bermain. Ketika belajar sambil bermain, konsentrasi belajar anak usia dini sangat bagus. Karena dia sangat memahami pembelajaran tersebut dan mereka merasa menikmatinya atau merasa enjoy. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa guru PAUD perlu memahami pentingnya perkembangan dan cara belajar anak usia dini. Karena bagi seorang guru atau pendidik, mempelajari perkembangan dan cara belajar anak usia dini itu sangat penting. Dan pada hakikatnya, anak usia dini memiliki perbedaan setiap karakter dan perkembangannya. Maka dari sebab itu, pendidik harus memahami setiap perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan karakter dan perkembangannya, pendidik bisa membuat strategi atau cara belajar yang tepat untuk anak didiknya nanti. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengapa anak usia dini tidak dipaksakan untuk mempelajari atau belajar calistung. Calistung tersebut adalah membaca, menulis, dan berhitung. Karena dalam pendidikan anak usia dini belum mengajarkan calistung. Pada dasarnya, calistung tersebut akan diajarkan pada jenjang sekolah dasar atau SD. Dan menurut saya, alasan tidak dipaksakannya anak usia dini untuk mempelajari calistung ialah karena belajar calistung belum sesuai kebutuhan anak usia dini dalam mempelajarinya. Tetapi jika anak yang meminta untuk belajar calistung, pendidik sebaiknya atau disarankan untuk memberikan informasinya sedikit demi sedikit dan dengan cara yang baik dalam mengenalkannya. Yang kelima, jelaskan
yang melatar belakangi lahirnya beberapa kurikulum PAUD. Salah satu yang melatar belakangi lahirnya kurikulum pendidikan anak usia dini adalah yang pertama, sudah banyak yang sadar bahwasanya pendidikan anak usia dini ini sangat penting dan sangat penting bagi perkembangan suatu bangsa. Dan yang kedua, sudah ada perbedaan dari masa kini dan masa lampau. Dan karena itu kurikulum harus memiliki perubahan dalam penyusunannya. Ketiga, sudah banyak kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk membuat perubahan dalam melahirkan kurikulum baru. Yang keenam, jelaskan model penyusunan kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia. Model penyusunan kurikulum mengacu pada cara mendidik anak sebagai individu yang unik, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda, dan belum mencapai masa operasional konkret. Dan karenanya digunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak usia dini. Baiklah, sekian penjelasan terkait jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan pada ujian tengah semester ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.